Alhamdulillah. Nyanyi riyen nggih, Bu. Mas Tejo nyanyi, ibu sing tepuk tangan. Yo 1 2 3. Ha ha. Nah, main ketok budaya sedaya. Asik. Ana rondo manggon ngarep omahku. Yen ro aku dheweke guyang-guyu. Yen dheweke ngerti aku namatke lakune malah saya digawe-gawe. Kira-kira umure 57 wis meh padha karo yuswane iku. Apa karepe aku ra ngerti, saben dina aku dikirimi roti. Suwe-suwe atiku saya mundak bingung, kudu-kudu kapengin neng omahe. Kasih tepuk tangan di kanca-kanca pradangga pengrawite. Nah, niki wau dadakan lagune. Kula mung pengen kok ketok iki ibu-ibu iku kae sing rondo. Terus kula nyanyi lagune ana rondo. Nuwun sewu, kata sing rondo. Oh, onten. Cobi sing rondo ngacung cobi pundi ya jujur. Oh nika setunggal. Ibu wau ibu rondo mboten? Oh, mulane kok meneng ae. Sing mrikan tas rondo? Oh, menika malah gede banget rondone iki. Nuwun nggih, Bu. Assalamualaikum. Sedaya sehat nggih. Wis pokoke rondo ra rondo sing penting nek nyawiji ngeten menika sing penting kebersamaan. Nggih ta? Matur nuwun sanget Ibu. Terima kasih. Menika ngaturaken sugeng rawuhipun keluarga ageng Bapak Ibu jamaah pengaosan Masjid Al-Ikhlas Segaran Kedulan Kalasan Sleman Ngayogyakarta. Matur nuwun sugeng rawuh wonten ing Sanggar Jengleng Monosuka Adi TV. Nggih menika mangke anggenipun mirsani wonten Adi TV saben dinten menapa? Selasa dalu jam pinten? Nggih, matur nuwun. Langsung standby wonten ngajeng televisi Adi TV mirsani napa acarane jenenge? Jengleng Monosuka. Lah nek pengajian dinten menapa Bu biasanipun? Niku khusus wedok-wedok kabeh? Oh, kakung putih dados tunggal. Kok iki kakunge gur papat wedoke akeh banget to iki. Niki do tindak putih sing bapak-bapak. Rezekine berkah, ngibadah ora lali, nonton budaya ya ora lali, ning ngibadah karo Gusti nggih mboten lali. Nggih ta? Pesene Matejo ngoten niku. Terus ngeten Bu, kula nyuwun pandonganipun, panjurung pandonganipun, kula menika ajeng maju mencalonkan untuk menjadi wakil panjenengan. Kula sesuk dicoblos nggih. Kok gumujeng to? Maksudnya gambar kula mboten kulane lho. Maksudnya ya ngoten, kula didukung nggih. Nggih tenang mawon insyaallah nek sesuk kula niku dadi jenengan-jenengan ki tak pundhutke krudung sing seragam. Tepuk tangan dong. Nah, bungane sing penting panyengkuyunge. Gitu. Nek wonten informasi napa-napa turut nggendhape jare Mas Tejo ki elek, jare Mas Tejo ki gur ngapusi, gur janji-janji tok, ya aja dipercaya. Buktikan dulu, buktine kaya apa to janjane ngoten nggih? Do gadah HP mboten? Coba sing kok gadah HP mboten? Mboten? Oh gadah? Coba sing kok gadah HP napa mboten? Mboten. Ya wis, ora usah tukokke nek iso nganggo. Lho, jenengan rek gampang lah jawab. Pun gadah HP napa dereng? Handphone? Dereng? Ya wis ora usah tukokke nek iso nganggo, Bu. Pun gadah dereng? Sing pun ngacung sing pun. Dereng gadah sedaya? Ya Allah iki do ngapusi ya Allah. Mboten napa-napa, nggih gayeng-gayengan. Sing penting aja lali nggih.
sesuk pokoke kudu milih Dimas Tejo. Nggih, pokoke milih Dimas Tejo kepiye carane ben kula saged makili panjenengan nggih, dulur-dulur nggih. Ora usah percaya informasi sing maneka warna. Anggap aja itu angin lalu. Pokoknya tetap Dimas Tejo best. Tepuk tangan dong kangge kula. Ngoten niku wong budaya. Kurang pripun to Dimas Tejo menika ya isih enom. Srawunge ya apik. Karo sapa wae becik gelem tetulung iso menghibur makili panjenengan menika pasanget sing jenenge Dimas Tejo menika pun pilihan top. Pun mboten saudara apik banget bocahe apian. Kita itu saudara isih enom. Pokoke ora nguci wani. Saudara ibu-ibu. Aja dalali. Piye to kok malah gelut dhewe-dhewe iki? Saudara kita itu saudara. Dek nyon ngapunten, Dek. Le promosi gentenan oh, Dek. Saudara. Kita itu saudara. Lah kok terus grogi iki kepiye to? Jangan sampai kita bukan saudara. Jadi kita itu saudara. Mau ki pidatone sampean ra ngono kuwi lho. Cerdas cekatan lho kok sawisane gur saudara tok. Kan yang penting saudara. Kalau saudara kan seneng sama kita. Saudara. Rupanane saudara dadi mungsuh. Makanya kita harus jadi saudara karena kita saudara. Punten Mbah Waloyo. Saudara. Punten lho, ra awake dhewe niki ra duwe dapil dhewe-dhewe to. Kok jenengan ya dumugi mriki niku ajeng rusuh nggen kula maksude. Orang rusuh aku ki ngarep mesake kowe. Niki mau wis kowe ki ora sajago lerena wong ora bakal menang. Umurmu ki urung kepiye pira, pengalamanmu urung sepira. Nek aku ki wis tenan cara carane jam mabur. Kok jam mabur? Jam mabur, jam terbang ki lho. Lho, pengamolan, pengalaman kok pengamolan. Pengalaman. Pengamalan. Nah, pengalaman. Pak nih. Bareng kula ngerti jago sampean saingane iki mbok sampean ngalah wae. Wah, enggak bisa. Sampean yo ora kelangan apa-apa kok. Sing ngomong sapa? Aku ki kelangan apa? Lho kowe iki terane ora deng. Dong. Sipur wis tak toni duit piro? Sipur ki tim sukses aku. Lah yo piro? Ora tak etung brak-bru. Sapi jenengan ngendika apa, Mbah? Tim suksesku sipur dadi cetha menang. Pur segi panjang niku tim sukses. Ngalah. Lho, rasa jago. Lho. Sipur niku dados tim suksese Mbah Waloyo. Ya cetha cedak cething. Iya wis genah. Ora sawu cedak cething to. Sing berwibawa ngono lho. Kan wis tapi tembung desa cetha-cethi cedak cething iki. Engko nek aku ora desa dadi wong desa ora milih aku. Jenengan baleni tapi jenengan baleni cetha ceting cedak cethi. Ora, sipur wae lho. Sipur niku dadi tim suksesku. Wis. Mulane kowe mundur. Kowe nek ora iso mundur berarti Enggak bisa. Pur segi panjang itu tim sukses saya. Loh. Itu tim sukses saya. Saya sudah mengeluarkan duit untuk membiayai Sipur, mensosialisasikan saya. Loh, aku pun dhisik bojo kula lek dadi dhisik kula, Bu. Ampun nganti sampeyan Dhisik kula. Jangkae iki sik kudu ngaku. Apa? Sipur niku tim sukses saya. Sosialisasinya di Matejo itu pur segi panjang. Sudah saya kasih biaya untuk itu. Biaya pirang-pirang tak toke kabeh tak sokke ning Sipur supaya dadi tim sukses iku wis kelangan akeh yo anu niku. Wis kelangan akeh. Tidak bisa. Bisa tidak? Mboten iso. Sipur niku kawit kula pencalonan. Itu memang sudah. Sadurunge aku nyalon wis dadi timku. Ngeten lho, Dik. Niki wonten nggen kula. Sipur niku ngelek-elek sampean lho. Jare sampean niku ora tau tetulung karo tangga teparo ngono barang niku mau. Ya Pak iya. Heeh. Sipur muni ngoten niku Sipur. Lah sing ngoten niku Sipur. Aku metu dhuwit. Padahal wingi enten kumpulan teng Bale, ibu-ibu do kumpul. Sipur ngomongke, nek Mbah Waloyo niku calon sing ampun dipilih. Bahkan di medsosnya ibu-ibu sudah beredar yang namanya Waloyo
itu tidak layak untuk dipilih. Siapa sing karena ngomong ngono? tabiatnya tuh kurang bagus. Sing ngomong ngono sapa? Pur. Wah, lah berjondet. Iya ta ki. Nek ngono sipur ki ndase loro. Ayo do digeret iki. Lah kamu. Golek sipur. Wah. Mulane wetengmu ki dadi melendung, ya ta? Karena entuk kono ya entuk kene. Sekedap. Ora kudu. sekedap. Iki kudu wong suwe. kuring lho iki. Niki kula bangga seneng bombong Oh, ati kula. bombong Calon-calon do rukun ora padu. Ya ampun. Rukun irungmu kuwi apa? Rukun dengkulmu kuwi apa? Rumangsamu nek rai do abang kaya ngene iki ora mergo rukun. Iki lek kaya ngene keringet gobos awak panas ki ora mergo rukun. Ngerti ra? Lah, mergo napa? Mergo napa kowe iki? Rene. Oke. Kowe iki temku, kowe temku. Kowe iki temku. Kowe iki temku. Kowe iki temku. Sik to. Bojoku niku wis Kowe iki temku. Sik, Aku wis kelangan duit akeh. Iki kepiye? Oi, lek mau ngempet aja suwe-suwe. Aduh. Waduh, lho malah dirawi menika. Nuwun sewu, nyun ngapunten. Mbak Dewi, Mbak Fitria Sugeng Rawuh. Iki dirampunke sik kaya ngene iki. Isin-isin Ayo, itu. Ini ada rampungke. tim Bawaslu Rawuh lho ini. Tak kandhani ya, Pur. Jenengan mriki cocok pas lagi meriah-meriah. Kok marah meriah kepiye? Kepiye to? Mbak Dewi, Mbak Fitria nyun papunten Sugeng Rawuh. Niki kita ada masalah, Mbak. Ini kayaknya yang bisa nengae memang Bawaslu ini. Iki si ondre-ondre ceplos iki. Ngarani wong kok ya iki galundeng bledhah iki. Niki sing marai dadi mare, anu rame niki. Dijelaskan tolong Ngeten, ada apa ini? Kok ngeten bisa Mbak rame? Dewi, Iya. kali Mbak Fitria, kula menika mencalonkan untuk menjadi wakil rakyat. J. Lah, tim sukses kula niki. Nah, Nah, tapi informasi saking tim nggone pihak Pak Waloyo, niki tem menika jare ngelek-elek kula. Mboten ngoten, Gian. Monggo arep ngelek-elek Tejo monggo. Ning niki tim kula. Ning nek teng ngarepe niki nggih ngelek-elek kula. Lah niki terus kepripen? Anu kepripen. oh begitu. Nggih, kasus. coba lenggah Mbak, nuwun sewu lenggah mriki. Ayo kita duduk bareng. Oke. duduk Ibu, Bapak, nuwun sewu menika saya kenalkan. Kebetulan Mbak Dewi menika salah satu anggota dari Bawaslu Kabupaten Bantul. Tepuk tangan buat beliau. Nggih, terus Mbak Fitria menika beliau selaku tim dari Mavindo. Mengki kesane pirsa Mavindo niku napa kita akan ngobrol-ngobrol kalian Mbak Dewi ugi kalian Mbak Fitria. Tepuk tangan dong sekali lagi buat beliau. Nggih. Menika keleresan Mbak Dewi ugi Mbak Fitria nanti menjadi saksi dan mungkin penengah di antara kekacauan kami berdua para calon-calon sing diremuk ados ngeten niki. Nggih. Niki sukanya menyebarkan hoax di mana-mana Mbak nek ngeten niki. Cen niku kelebihan kula ngoten niku. Oh, gitu. Terus ini bagaimana Mbak untuk menyikapi hal seperti ini Mbak di masa-masa mungkin pemilu seperti ini Mbak mendekati pemilihan pesta demokrasi tapi informasi yang simpang siur, hoax dan sebagainya semakin merajalela. Bagaimana nih tanggapan dari Bawaslu Bantul sendiri atau sikapnya ini Mbak? Jadi yang pertama, J. ini kan peserta pemilu nggih? J. Nah, peserta pemilu. Yang satunya juga Pak Pak Waloyo, J. itu juga peserta pemilu. J. Jadi memang sudah jelas di PKPU dan juga di Perbawaslu 28/2018 itu pasalnya jelas. Kalau mau kampanye kan tahap kampanye. Jadi Mas Tejo sebagai caleg, Pak Waluyo sebagai caleg juga. Memang ada yang namanya masa kampanye. Tahapan kampanye itu sudah diatur oleh KPU kapan harus kampanye. Nah, selama masa kampanye semua peserta pemilu diberikan kesempatan untuk meraih simpati calon pemilihnya melalui mekanisme kampanye tadi. Entah nanti bentuknya seperti apa itu sudah diatur, yang penting tidak berlawanan dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tentang tata tertibnya ya Mbak ya. Betul. Jadi misalnya kampanye
tatap muka, kemudian acara kampanye terbuka gitu, dan kampanye lain-lain seperti senam, sambang pasar itu diperbolehkan sepanjang itu tidak menyalahi peraturan kepemiluan dan undang-undang yang berlaku. Gitu. Lah kalau terkait hoax tadi Mbak ini, itu di Perbawaslu dan PKPU sudah diatur. Jadi kampanye itu disampaikan atau dilakukan dengan prinsip harus jujur, dialogis, ya, tidak mengganggu ketertiban umum. Kemudian yang terpenting adalah disampaikan dengan cara mendidik, memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan. Nah, sementara kalau hoax itu atau hoax itu jelas sudah menyesatkan. Orang diberitakan misalnya tidak baik padahal orang itu baik, ya gampangannya. Orang itu diinformasikan atau dicitrakan ke orang-orang bahwa orang itu tidak pernah seraung. Nah, itu tapi ternyata faktanya orang itu bagus gitu di masyarakat, tidak pernah ada catatan buruk misalnya. Kemudian difitnah pernah melakukan ABCD, hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat misalnya. Itu kan sudah hoax dan itu sudah melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Perbawaslu maupun PKPU. Dan ini mumpung ibu-ibu, bapak-bapak sampai lenggah Ben Pirsa, sebetulnya yang namanya hoax itu apa toh Mbak, yang jelaskan Mbak Ben Pirsa, Mbak Dewi? Hoax itu adalah berita bohong. Tuh Bu, hoax niku berita bohong. Napa meneh saiki liwat handphone niku rak kathah gitu sing jare calon iki ngene. Niku belum tentu kebenarannya. Ngoten nggih Mbak nggih? Di era post truth sekarang nggih, nanti ditambahin ya. Ini ada kebetulan ada teman dari Mavindo yang memang concernnya di kajian hoax ya. Tapi di era post-truth sekarang namanya hoax itu sudah diterima sebagai sesuatu yang benar. Kebohongan yang disampaikan berkali-kali, berulang-ulang kemudian diyakini sebagai sebuah kebenaran gitu. Itu kemudian menjadi tantangan tersendiri di masyarakat kita untuk supaya lebih berhati-hati, lebih bijak menggunakan media, mengakses informasi dari berbagai media itu. Masyarakat kita harus punya literasi yang cukup gitu. Lah niki terkait pesta demokrasi, bermunculan hoax, berita bohong sing maneka warna. Sebetulnya bisa merugikan apa ya? Kenapa hoax itu bisa merugikan demokrasi, yaitu kepripun Mbak Dewi? Ya jelas, itu satu, kalau hoax itu pelakunya adalah kontestan politik, misalnya Mas Tejo dengan Mas Waluyo ini berlomba-lomba mencari simpati masyarakat dengan cara memberikan informasi hoax. Satu, secara integritas sebagai politikus ya, sebagai caleg itu sudah tidak baik ya, sudah kualitas integritasnya itu sudah tidak bisa dikatakan sebagai caleg yang berintegritas karena berbohong begitu ya. Sudah menciderai integritas dirinya sebagai caleg maupun politisi. Nah itu. Kemudian masyarakat itu dari segi masyarakatnya dengan menerima berita bohong apa adanya tanpa cross check lebih dalam, masyarakat mudah untuk terjadinya konflik antar pendukung gitu. Jadi misalnya pendukung Mas Tejo dengan Mas Waluyo gitu. Satu pendukung yang sudah Mas Tejo nyel gitu, mendukung Mas Tejo lover gitu ya. Tidak terima kalau di Mas Tejo ini dijelek-jelekan. Nah, karena omongannya si Mas Waluyo. Begitu juga pendukungnya si Mbah Waluyo ini juga tidak terima kalau Mas Tejo juga menjelek-jelekkan seperti itu. Itu akan rentan konflik di antar pendukung begitu. Oke. Nah, ini di belakangnya Mbak Dewi ini pemirsa penonton sedaya menika wonten Mbak Fitria Indri Kusumawati SPSI. Beliau adalah koordinator wilayah Mavindo Yogyakarta. Ini pengen pirsa, Mavindo niku singkatannya napa Mbak Fitri? Mavindo adalah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Loh, kasih tepuk tangan tuh.
Oh, dados Mafindo menika masyarakat Anti fitnah Indonesia. Iya. Lah, ini nyambung berarti dengan hal ini, Mbak. Lah, itu nuwun sewu. Berarti Mafindo sangat aktif sekali di masa-masa seperti ini. Ini misalnya ada pertanyaan kenapa hoax itu sering muncul dalam masa-masa pemilu ini, bagaimana pengapatannya Jelas. dari teman-teman Mafindo ini? Jelas kalau pemilu makin banyak hoax yang beredar karena seperti tadi Mbak Dewi jelaskan itu untuk kepentingan pribadi agar untuk kemenangan dari masing-masing caleg ya. Jadi mereka menghalalkan segala cara biar bisa menarik simpati semua biar memilih dia gitu. Jadi tentu saja dengan menampilkan unsur-unsur yang isu-isu yang membuat menjatuhkan lawan politik. Ya. Oke. Nah biasanya Mbak ibu-ibu kan do sami kagungan handphone. Sakniki berseliweran di medsos menika ora maneka warna lah istilahnya konten-konten yang aneh-aneh lah. Biasa yang paling riskan itu platform apa saja yang sering dipakai untuk menyebarkan hoax itu, Mbak? Biasanya WhatsApp. Semuanya pada pakai WhatsApp grup. Betul. Langsung pada sebar dari grup ke grup. Sebar hanya dapat dari grup sebelah. Biasa juga Facebook. Yang pakai Facebook di sini siapa? Ada pasti itu. Facebook, Instagram juga luar biasa dan TikTok sekarang juga mungkin makin ramai ada hoaxnya karena ada video-videonya yang membuat semakin berita itu semakin kelihatan lebih benar gitu. Padahal itu adalah yang namanya informasi bohong itu adalah mengambil cuplikan-cuplikan potong-potongan tertentu yang terkadang menghapuskan gitu. Dan menurut pantauan dari teman-teman Mafindo sendiri yang secara langsung totalitas untuk mengamati hal itu, kalau di musim-musim pemilu seperti ini jenis hoax seperti apa Mbak yang sering muncul Mbak ini Mbak? Biasanya isu sara. Nah, kalau sudah dikaitkan sama sara dengan agama itu memancing emosi. Nah, terus kemudian ada merujuk nanti ujung-ujungnya ke pemilihan pemilu, penyelenggara pemilunya juga, misalnya Bawaslu, KPU itu mulai dicurigai, wah ini mulai tidak jujur nih, surat suaranya mulai bocor nih. Nah itu biasanya mulai banyak beredar ke mana-mana. Jadi hoax lama bersemi kembali. Biasanya hoax yang di tahun 2019 muncul kembali nanti di tahun 2024 besok. Bisa diamati seperti itu. Tepuk tangan dulu dong buat tamu kita yang hadir hari ini. Nah mesti ibu-ibu ya pengen pirsa. Lah terus sing gawe cerita bohong seperti itu, sing gawe cerita hoax seperti itu tuh kira-kira sanksinya apa? Nah ini mungkin dari Bawaslu Bantul nih diwakili Mbak Dewi ini bagaimana Mbak ini? Wis sanksinya apa dihukum apa dirantai boleh goleki kepiye? Nah, itu dos pundi Mbak? Bagaimana itu? Jadi begini, tadi disampaikan oleh dari Mbak Fitri dari Mafindo bahwa informasi hoax itu lebih bisa berupa isu sara gitu ya. Misalnya orang dikatakan tentang misalnya disentuh agamanya gitu kan, hal yang sensitif salah satunya adalah agama. Kadang Mas Tejo misalnya rajin sholat tapi ternyata diisukan tidak sholat misalnya, betul. Kemudian misalnya agamanya apa, agama Muslim diisukan dia masih diragukan status agamanya misalnya seperti itu. Nah itu salah satu isu sensitif dan itu diatur dalam Undang-Undang 7 2017 tentang kepemiluan ya. Di pasal 280 nanti itu ada sanksinya. Jadi itu sudah melanggar pasal tentang politisasi sara gitu. Dan jelas itu ada sanksinya yang sanksi yang di pasal 280 ya. Kemudian di pasal berikutnya di Perbawaslu, PKPU itu kan juga bertentangan dengan prinsip kampanye tadi. Itu banyak sekali nanti ketemunya pelanggarannya begitu. Jadi masyarakat diharapkan untuk hati-hati begitu. Tapi untuk Bawaslu Bantul sendiri apa juga mengawasi medsos dari tim-tim sukses itu Mbak? Oh, semuanya, atau mungkin maupun caleg diawasi juga medsosnya? Itu karena sudah amanat dari Perbawaslu untuk mengawasi medsos juga salah satunya. Jadi punya kewenangan untuk mengawasi itu. Kemudian sama Mafindo juga ya Mbak Dewi. Betul, ya semuanya bikin satgas. Gitu. Betul, satgas. Kemudian kita di Bawaslu sebenarnya sudah melakukan upaya pencegahan untuk semua potensi pelanggaran, termasuk pelanggaran hoax tadi. Dengan cara apa? Salah satunya adalah mengedukasi masyarakat, supaya masyarakat itu tahu tentang
literasi politiknya J. lebih meningkat gitu, bahwa dalam kontestasi politik ada hal-hal yang perlu diwaspadai, termasuk isu hoax tadi. Masyarakat didorong untuk kemudian melek media gitu, bagaimana mengakses media dengan baik seperti itu, bagaimana apa saja pelanggaran pemilu itu sudah kami lakukan di masyarakat. Berarti ada sosialisasi tersendiri Betul, ya Mbak Ge? ada sosialisasi, kemudian edukasi politik ke masyarakat. Nanti ketika dua hal ini sudah masyarakat dapatkan, Bawaslu kemudian mengadakan semacam ajakan kepada masyarakat dalam kegiatan pengawasan partisipatif. Jadi masyarakat diajak berkolaborasi dengan Bawaslu, berpartisipasi dalam pengawasan gitu, pengawasan pemilu. Jadi kalau misalnya ada, kan sudah diedukasi tuh apa yang termasuk kecurangan, apakah money politik dibolehkan apa tidak, misalnya seperti ini, apakah isu sara dibolehkan apa tidak, kemudian isu apa berita informasi terkait antar peserta pemilu, antar caleg gitu, dibolehkan apa tidak, apakah itu masuk hal yang curang seperti itu masyarakat sudah diberitahu melalui edukasi politik nah, tadi. misalnya Mbak, yang namanya money politik itu kan mungkin tidak bisa dan sulit lah, paling nggak sulit untuk apa ya namanya ya, untuk dihindari karena memang ada yang memberi dan ada yang menerima. Nah ini yang perlu disosialisasi siapa ini? Apakah sing tukang adum duwe apa sing nompo-nompo duwe? Dua-duanya. Dua-duanya. Satu, kalau misalnya si peserta pemilu seperti Mas Tejo dan Mbah Waluyo ini dibiarkan untuk kemudian melakukan transaksional money politik ya dengan masyarakat calon pemilih. Nah itu sebenarnya itu merugikan kalau dibiarkan, makanya kemudian kos politiknya jadi mahal. Untuk menekan itu makanya Bawaslu juga secara persuasif mengajak kepada semua peserta pemilu untuk tidak melakukan yang namanya money politik. Begitu juga masyarakat di beberapa kali di beberapa forum sudah kami sampaikan bahwa money politik itu dilarang. Gitu. Tadi bilangnya sulit ya, Mas Tejo. Nah sulit itu kan bukan berarti tidak bisa. Sulit hanya ya relatif menurut siapa? Bawaslu benar-benar bekerja yang seperti diharapkan masyarakat dan juga kita ini. Bagaimana caranya di masa-masa mendekati pilihan nanti harus benar-benar masyarakat juga sadar, peserta juga sadar untuk tidak ada money politik gitu ya Mbak ya. Jadi isu hoax, money politik itu jangan sampai kita lakukan, karena satu itu akan menciderai integritas baik sebagai pemilih maupun orang yang mau dipilih peserta pemilu gitu ya. Itu jangan sampai dilakukan. Itu budaya tidak baik. Betul. Gitu ya. Kita kembali ke Mbak Fitri ya. Mbak Nun Sewu, ada pertanyaan. Sebetulnya siapa sih yang paling rentan, itu kelompok seperti apa? Sing paling rentan terpengaruh oleh hoax-hoax yang disebarkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab itu siapa? Sebenarnya semua kalangan ada, tetapi yang paling rentan biasanya usia 45 tahun ke atas. Nah, biasa udah kaum milenial yang sudah tahu HP, tetapi terkadang hanya membaca judulnya saja, pengen yang booming, pengen menjadi yang pertama, itu yang paling rentan biasanya. Gitu. Jadi ini usianya masih 20 tahun atau 45 tahun ini. Ini nembe pitulas pindho untune telah dipindah kendho. Oke. Baik Mbak. Dan ini Mbak Nun Sewu, mungkin closing statementnya dari Mbak Dewi sendiri, pesannya kepada masyarakat mungkin terkait warga Bantul khususnya, biar istilahnya tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan dalam menyikapi hoax seperti apa, monggo. Jadi pesan kami Bawaslu Kabupaten Bantul untuk masyarakat ya, khususnya warga Bantul, untuk menghindari informasi hoax itu, yang pertama dilakukan adalah kita harus bisa menggunakan media apapun ya, entah itu kalau media mainstream ya sangat kecil kemungkinan hoaxnya. Yang paling rentan itu sosmed tadi yang seperti yang disampaikan oleh Mavindo. Jadi lebih bijak untuk mengakses informasi dari sosmed. Jadi segala informasi itu harus dilihat sumbernya, di cross check sumbernya, jangan hanya
ditelan mentah-mentah istilahnya. Jadi harus benar-benar sumbernya dari mana, benar apa atau salah itu harus di cross check dulu gitu. Jangan ada satu informasi memberitakan si A melakukan sesuatu ya, melakukan suatu kejahatan misalnya, itu jangan langsung diterima apa adanya, tapi di cross check benar apa tidak, kapan berita itu kemudian disebarkan, dan kapan sebenarnya informasi itu terjadi. Terkadang ini Mas Tejo, ini pernah terjadi di 2019 gitu ya, bahwa ada informasi sebenarnya itu informasi yang sangat lama gitu, bukan berita aktual, tapi kemudian disiarkan atau diinformasikan seolah-olah itu baru terjadi. Gitu. Padahal itu video lama. Lama diunggah kembali gitu ya. Karena berita itu harus jelas waktunya kapan gitu ya, mengandung. Ini harus sumbernya lebih betul, jelas sumbernya gitu. lebih jelas. Oke. Dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau sosmed kenapa harus hati-hati Bapak Ibu? Karena untuk minta klarifikasi kemudian pertanggungjawaban itu tidak sulit gitu, sulit sekali. Tidak semudah kita misalnya ke ADTV. Betul. TV atau televisi atau media mainstream lainnya, yang mana kalau ada informasi minta klarifikasi dan tanggung jawabannya itu sangat mudah gitu. Jadi kembali lagi kalimat yang katanya sulit, tapi pasti ada jalan dan pasti bisa. ada jalan. Kalau kita masyarakat kita mau untuk menangkal hoax, insya Allah hoax itu tidak akan bisa diterima dengan mudah. Dan bahkan harus ada sinergi ya Mbak ya, antara masyarakat dan juga dari Bawaslu sebagai yang dipercaya dari Badan Pengawas Pemilu. Oke Mbak Fitria juga mohon sedikit sarannya untuk bagaimana mengatasi informasi hoax kepada pemirsa semuanya, silakan. Buat para pemirsa semuanya, khususnya warga Bantul ya ini sekarang betul ya. sekali. Yuk saring semua berita sebelum men-share. Jadi sebelum menyebarkan kita saring dulu semua berita. Kita lihat beritanya, lihat sumbernya seperti kata Mbak Dewi tadi. Kalau memang sudah lihat sumber beritanya, lihat pembandingnya. Jangan langsung percaya. Pikirkan kalau itu bermanfaat silakan disebarkan. Kalau memang tidak bermanfaat berhenti di kita. Atau mungkin bisa langsung melaporkan ke pihak yang terkait. Kalau memang itu membahayakan dengan sekitarnya. Mungkin itu aja closing statement dari saya. Jadi dari perspektif kami sebagai pengawas pemilu meminta kepada seluruh masyarakat warga Bantul untuk di masa kampanye ini harus berprinsip pada berbawaslu bahwa kampanye itu harus disampaikan dengan cara mendidik, informasi yang cerdas bukan menyesatkan, dan informasi yang benar-benar dijamin kebenarannya. Ya. Terima kasih. Pokoknya satu harapan kita, manfaatkan masa yang baik ini, jangan golput, tetap bersama Bawaslu Bantul. Mari kita awasi pemilu yang damai, jujur, adil, pokoknya sopan dan semua memakai hak pilih kita semuanya. Tepuk tangan buat Bawaslu Bantul. Kita beri semuanya monggo. Ya, matur nuwun Mbak Dewi, Mbak Fitria, terima kasih hadirnya, dan kula ngaturaken matur nuwun sangat. Acara Jingdeng Monosoko hari ini kerjasama antara ADTV dan Bawaslu Kabupaten Bantul. Yuk. Sri Uning Mustika Tuban, laku tresno pring sabaya pati. Marang Raden Wiratmaya kanggo prasaja anandang abrati. Sri Uning datan grayita kang minetno dadanging pribadi. Wiratmaya putranira Suralawe Adipati Tuban. Sri Uning putraning Ati Wangsa Pati nalika ing Uni kapuko ing Madyalaka nduk prang tanding lawan Majendra.
Yan wakasaniro Rapeng leno Lalapun nagoro Ngaturaken matur nuwun dumateng Mbak Dewi anggota Bawaslu Kabupaten Bantul, Mbak Fitria saking teman-teman Mavindo Yogyakarta, lan ugi dumateng para pamirsa ibu-ibu bapak-bapak pengajian sedaya matur nuwun rawuhipun. Jamaah pengawasan Masjid Al-Ikhlas Segaran Kedalan Kalasan Sleman matur nuwun. Ndherekaken sugeng kondur sepeda malih adicara Jengleng Wonosuka ing dinten menika makarya sareng Adi TV Bawaslu Kabupaten Bantul. Nuwun, 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 nuwun. Matur suwun.